sih ada 8 hal yang sangat penting, bentuknya oval atau bulat atau roboid, ketik atau margin bagaimana, ukuran tinggal di bagaimana, berapa ukurannya, menggunakan pro atau cm. Kemudian warna tinggal dilihat oleh mata kita, warnanya apa, tidak perlu dikirim atau dihafalkan. Lokasi itu tadi sudah dijelaskan bahwa anatomi probability itu punya topografi, dan itu lokasinya jelas ada di mana, di lidah kah, di mukosa mulut titik kah, di dasar mulut kah, di reseptor ventral atau lateral atau dorsal dan seterusnya. Jumlah tinggal dihitung, multiple atau solitary. Dan selanjutnya adalah konsistensi, itu yang membutuhkan pegangan atau perabaan atau palpasi dari ujung ke ujung. Deskripsi lesi berdasarkan jenis lesi, tadi ya kita sekarang masuk ke jenis lesi. Jenis lesi itu ada 14 paling tidak yang bisa kamu gambarkan. Apakah dia bentuknya makula, apakah dia bentuknya plak, apakah papula, apa nodul, atau makulopapula, atau atrofi, atau erosi, atau ulcerasi, atau dia vesikel, atau dia bulat, atau dia kusta, atau dia fistula, tumor, dan scar. Nah, paling tidak deskripsi lesi berdasarkan jenis ini ada 14 hal yang kalian harus tahu bagaimana membedakan satu dengan lainnya yang akan saya jelaskan berikutnya. Masuk ke makula. Makula, kalau kita perhatikan, artinya noda atau warna pada mukosa yang warnanya berbeda dari sekelilingnya. Biasanya makula itu menunjukkan dia masih rata dengan sekitarnya. Itu ciri khas makula. Jadi warnanya beda dengan sekitarnya dan rata, itulah makula. Contohnya kepada di bawah, amal dan tato, dia rata. Oral melanotik makul, kita bilangnya telalas, berbeda warnanya kayak kemudian tapi dia rata. Kalau dia berbeda warnanya tapi dia menonjol, itu udah bukan makula lagi, gitu ya. Kemudian contoh pada di bawah orang dengan makula ada di bawah. Nah ini biasanya warnanya bisa apa aja, nggak melulu harus hitam, nggak melulu harus biru, tapi bisa juga merah, bisa juga warna lain seperti kuning. Contohnya apa? Makula pada Frondasport. Makulanya warnanya bukan merah tapi kuning, gitu ya. Kemudian ukurannya bervariasi, bisa dari mili sampai senti. Misalnya contohnya ini mili sampai senti. Bentuknya bisa bulat, bisa ovoid, bisa tidak terang. Nah ini jenis makula kalau secara diagram kita perhatikan dia rata, dia ada penonjolan dan warnanya bercak itu berbeda dari sekitar. Kalau contoh lainnya, contohnya lain adalah petekia. Petekia merupakan bercak juga deposit darah yang keluar dari pembuluh darah. Pigmen darahnya akan menunjukkan seperti adanya bercak yang disebut makula yang batasnya tegas berdiameter kurang dari 2 mili, ditemukan pada pasien pengguna misalnya obat pengencer darah. Nah, di sesudah makula contoh lain yang besarnya lebih gede sedikit dari petekia adalah purpura. Deposit darahnya 2-10 mili. Ya, itu contohnya. Sedangkan yang ekimosis biasanya lebih dari 1 cm. Ya, contoh diagramnya seperti yang sedang. Contohnya pada pasien-pasien dengan idiopathic trombositopenia purpura muncullah ekimosis. Jadi ingat ya, kalau kaitannya makula yang disebabkan karena deposit darah itu dibagi menjadi 3, petekia, purpura, dan ekimosis. Ini seleksi yang bentuknya plak. Plak ini adalah sebenarnya bercak bahasa Indonesia, tapi bercaknya itu bisa yang teksturnya ada yang licin, ada juga yang kasar. Contohnya kayak gini. Ya. Ini yang bentuknya kasar, ada visula-visulanya. Dia berbatas tegas, biasanya kurang lebih dari 1/2 senti dalam diameter, warnanya bisa putih abu-abuan. Bisa juga jenis lesi berikutnya adalah papula. Papula adalah biasanya tonjolan kecil di bawah dari 1/2 sentimeter diameter. Nah, nodula juga sama-sama benjolan, tapi solid mass, alias dia masanya terasa ada massa di dalamnya yang solid, tidak cair. Contohnya ekserkosis pada permukaan bukal maksilar, peranan atasnya gambar secara diagramnya demikian.
Nah, selanjutnya adalah makula papula. Makula papula artinya ini ciri khasnya tadi bercakot atau konteskot kita sudah gambarkan tadi. Papulanya dia menonjol, tapi warnanya berbeda dengan sekitarnya. Contohnya ini warna putih kekuningan dan dia bertulang. Nah, itu menonjol. Jadi makula papula itu dinamakan makula papula. Dan contohnya adalah bercakot. Atrofi, kalau lihat dari diagram, dia kehilangan sebagian kecil dari jaringan epitelnya, sehingga yang menipis selain atasnya sedikit juga dari basal ke atas. Ya. Itu kita perhatikan atrofi itu yang menipis dari bawahnya dulu, sehingga pembuluh darahnya akan nampak. Di sini kan kalau kita coba di sini nggak digambarkan ya, maksudnya di sini di bawahnya jaringan epitel selalu ada jaringan penyambung dan jaringan ada saraf dan pembuluh darah. Nah, pembuluh darahnya akan terselip karena permukaannya menipis, sehingga gambarannya seperti ini, lebih merah. Kalau erosi terbalik dari atrofi, kalau erosi yang mengalami pengurangan kerusakan jaringannya berada di epitel bagian atas, dari bagian atas sampai sebelum basal. Contohnya seperti sariawan yang kurang dari lapisan basal, sariawan minor. Terus kemudian lichen planustiko-erosiva itu juga. Nah, secara topografi diagram erosi itu kurang dari lapisan basal, kerusakan jaringannya epitelnya kurang dari lapisan basal. Sedangkan kalau sudah masuk ulcerasi atau ulcer atau ulkus bahasa Indonesianya, berarti kehilangan jaringannya itu lebih dari lapisan basal. Tinggal nanti dibedakan menjadi petinya bergaung atau lurus atau tegak lurus atau bergaung. Ulkusnya bisa dari kecil sampai beberapa senti. Vesikel adalah tonjolan atau lentingan berisi cairan. Nah, kalau tadi tonjolan berisi solid massa solid itu nodul. Kalau pakul itu daripada nodul. Tapi kalau vesikel dia lentingan kurang dari 5 mili, solid 5 cm, 5 mili berisi cairan. Cairannya itu bisa berada di atas lapisan basal atau intraepitelial, bisa juga di bawah lapisan basal, namanya subepitelial. Contoh dari vesikel intraepitelial contohnya atas radial. Nah, ini yang vesikel subepitelial, ya, ada cairan di bawah epitel basal. Kalau tadi lentingan itu kurang dari 5 mili, kalau lebih dari 5 mili itu adalah gula, ya, setengah senti lebih, jadi lebih dari 5 mili. Ada namanya gula. Nah, gula ini cenderung gampang pecah karena bulu kita full of trauma. Jadi bentuknya nggak bisa ditemukan dalam gula yang masih utuh. Biasanya sudah terbentuk pecah. Kusta adalah cairan jaringan yang murid. Jadi biasanya kalau kita ada fluidnya, ada cairan yang di bawah lapisan epitel. Nah, dia gampang sekali pecah kalau dia pecah cairan jaringannya keluar dan kemudian itu letaknya ada di bibir, maka biasanya akan menjadi kusta. Kusta biasanya jarang dijumpai dalam mulut karena mulut kita yang selalu moist, selalu ada cairan salivanya sehingga tidak terjadi. Dan biasanya ini adanya justru pada tempat-tempat yang terekspos udara luar, paling sering adalah di bibir. Contoh paling khas kusta warna merah dan pertama dimiliki cuma hanya satu penyakit, yaitu Stevens-Johnson syndrome. Lesi fisura merupakan celah pada mukosa mulut atau kulit. Contohnya seperti ini ya, tadi sudah kita bicarakan juga. Nah, bisa juga crack pada bibir, itu lip fissure. Itu juga merupakan suatu lesi yang digambarkan pada visual contohnya. Jenis lesi yang tumor atau tonjolan, lesi menonjol dan diameter lebih dari 1 cm. Letak lesinya bisa di atas, bisa setara atau di bawah kulit, bisa terjadi akibat inflamasi, reaksi metabolik ataupun tumor kanker. Klinisnya lesi jaringan lunak yang padat menetap dapat digerakkan, berpakai atau sesar. Jadi tumor itu ada macam-macam. Yang terakhir adalah jenis lesi berdasarkan yang namanya jaringan paru atau scar, merupakan ada yang tertinggal setelah penyembuhan luka atau apa akibat sebelumnya bisa bentuk atrofi, bisa bentuk hipertrofi,
tergantung dari derajat proliferasi kolagen. Contohnya jaringan paru pada baby setelah sembuh dari luka terjadi ini ya, terbentuk jaringan paru. Nah yang tadi resitotumor itu bisa yang jenisnya endofitik, bisa juga eksofitik. Eksofitik itu bentuknya macam-macam ya, ada yang ada sesar, ada ininya, ada apa ini tangkainya, bisa juga bentuknya kayak jari-jari, bisa juga dari bawah melebar, bisa juga seperti ini. Nah ini contoh-contoh dari tumor yang jenisnya eksofitik. Nah ini pori-pori, ini dome shape, ini yang jari-jari, papillomatosa. Nah ini yang verrucosa, ini yang tipenya dari bawah sudah orang Jawanya di sini, ini ya. Oke. Nah, demikian adalah deskripsi lesi berdasarkan bentuk. Kalau tadi berdasarkan jenis lesi, kalau bentuk dibagi menjadi cuma bulat, oval, ovoid, dan lain-lain. Kalau berdasarkan lesi, deskripsi berdasarkan lesi, berdasarkan teki, itu kita deskripsikan teratur, tidak teratur, tegas atau diffuse, menonjol atau tidak menonjol, menggulung atau tidak menggulung, menonjol atau menggulung. Lesi tipe teratur contoh nih, stomatitis atosal kan teratur ya, bulat, oval, pinggirannya teratur. Kalau yang diffuse tidak teratur, coba lihat, emang bisa nggak kita tentukan pinggiran di mana? Nggak bisa. Ini yang disebut sebagai diffuse. Menonjol atau menggulung contohnya seperti ini. Nah ininya menyebar, meninggi, menggulung, ya. Pada stomatitis atosal, erythrosa mekanisme atau trauma mekanis atau eosinophilic ulcer namanya. Nah ini yang dinding tegak lurus, ini juga salah satu contoh untuk prestigitis, dindingnya tegak lurus. Dindingnya miring, contohnya seperti ini, ya. Jadi ini tepinya menggulung dan keras, namanya lurus ke dasar. Menggulung dan indurasi ya, menggulung indurasi tidak dapat digerakkan dari dasar, itu ciri-ciri dari lesi ke dasar. Nah sekarang berdasarkan ukuran mudah sekali dengan menggunakan propionol kita lakukan ukur. Atau kemungkinan kedua kalau kita tulis di propionol dalam kondisi mata telanjang kita langsung bisa lihat kurang lebih berapa mili lesinya. Lihat aja lemak sekitarnya. Ukuran gigi insisi pertama misalnya 8 mili, molar misalnya 10 sampai 12 mili tergantung laki atau perempuan. Nah itu lemaknya. Kita korelasikan antara besar lesi yang ada dengan gigi atau lemak kita. Berdasarkan warna gampang lihat langsung warna apa. Ya, warnanya putih kekuningan, dasarnya ini putih kekuningan, dasar emosinya warna apa, abu-abuan dan lain-lain. Dasar lupus juga kita bisa lihat nekrotik, apakah seperti jaringan sekitarnya. Berdasarkan lokasi juga tinggal lihat landmark yang ada, misalnya lidah, mukosa buka, kanan kiri, retromolar, labia dan lain. Berdasarkan jumlah juga tinggal hitung jumlahnya berapa, multiple atau soliter. Berdasarkan konsistensi, sebutkan konsistensinya sesuai kasus, lunak, terang, etc. Indikatornya gimana untuk melihat ini kenyang, informasikan ujung lidah kamu, kaitkan ujung lidah kamu ke pipi kiri dan kanan. Itulah definisi kenyang. Keras, maka kalian bisa merasakan kalau kita lesinya ada di tengah lidah atau kita rasakan dulu dari belakangnya sebelum lesi, kemudian ke lesi, kemudian ke depan lesi. Nanti kita akan lihat perubahan kekenyalannya menjadi lebih keras atau sama, selunak atau kenyal seperti jaringan sekitarnya. Atau kalau kita lewati lesinya akan terasa lebih kaku, lebih kenyal, terus kaku berubah asalkah. Nah itu semuanya kita rampot dan lalu kita perhatikan. Oke, ini adalah rujukan-rujukan yang bisa kamu lihat dalam membantu kita menentukan diagnosis lesi apa saja dan deskripsi. Terima kasih. Untuk selanjutnya nanti kita bisa